Pada sidang paripurna perdana setelah reses, DPR tidak membahas hak angket. Padahal isu soal hak angket sudah bergulir sejak Ganjar Pranowo, Paslon 01 meminta partai-partai pendukungnya melakukan hak angket sehari setelah pencoblosan suara. Dalam sidang paripurna itu, hanya ada interupsi dan perdebatan sejumlah anggota dewan. 3 anggota dewan, yakni dari PKS, PDIP, dan PKB, dalam interupsinya mengusulkan hak angket. Agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. Sementara 2 interupsi lainnya menolak hak angket. Mereka yang menolak berasal dari Demokrat dan Gerindra. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu ke pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan, baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat, lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan
Kalau mereka sakit hari ini, maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak. Dari situasi itu, tampaknya hak angket masih menghadapi jalan berliku di DPR. Situasi ini sebenarnya sudah terbaca melihat jumlah kehadiran anggota Dewan. Dari 576 anggota Dewan, hanya 290 yang hadir dalam rapat paripurna itu. Ketua DPR, Puan Maharani juga tidak hadir. Pidato pembukaan sidang paripurna yang seharusnya disampaikan Puan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dari Gerindra. Terkait hak angket, menurut Sufmi Dasko, hak angket tidak dibahas karena ada mekanisme tersendiri. Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Ada kesan kuat, partai koalisi pengusung hak angket masih belum solid. P3 misalnya, belum memutuskan akan terlibat hak angket dengan alasan masih fokus mengawal perolehan suara di KPU. Nasdem, alih-alih ikut bersuara di sidang paripurna, mengatakan akan mengumpulkan dokumen terkait hak angket dan tanda tangan anggota DPR pengusung hak angket. Yang menarik adalah PDIP sendiri, yang terlihat belum kompak secara internal. Meski Arya Bima menyampaikan interupsi soal hak angket, namun di luar persidangan, salah seorang petinggi PDIP, Jarod Saifullah Hidayat, mengatakan partainya belum menginstruksikan untuk membahas hak angket. Namun PDIP membebaskan anggotanya secara individual untuk mengajukan hak angket. Dari fraksi sendiri untuk mengajukan hak angket, karena kan kayaknya cuma PDIP sendiri yang belum kedengeran kenceng nih Mas belakangan. Nah, ini kan hak pribadi masing-masing dewan, ya. Dan fraksi memberikan kebebasan, silakan gitu ya, karena itu hak Anda. Dan kalau Anda menggunakan hak Anda tidak bisa dilarang dong. Anda tidak bisa dihalang-halangi dong. Sama dengan saya menggunakan hak saya untuk memilih. Kemarin tanggal 14 Februari kan tidak boleh dulu halang-halangi. Ya, ini sama. Dan penggunaan hak itu cukup berdasar dengan berbagai macam alasan dan praktek-praktek pelaksanaan pemilu di lapangan. Datanya banyak banget. Ya. Mas, tadi kan Mas Jarod mengatakan bahwa Mas Jarod akan menjadi salah satu pengusung. Kalau menurut Mas Jarod adalah fraksi menyerahkan kepada individu, kapan Mas Jarod akan mengajukan hak angket itu kepada DPR? Kalau untuk hak angket itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. Itu enggak? Itu minimal 25 dua fraksi. Ya nggak boleh nanti. Kita akan ngomong dengan antar fraksi. Kan nggak bisa pilih doang. Jadi, masih banyak drama yang akan ditujukan anggota Dewan terkait hak angket. Sebagian kalangan bahkan menganggap interupsi hak angket di DPR masih terikat dalam negosiasi antara elit partai. Prabowo Gibran, Man of Our Time.